Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Masih semangat ya? Oke, terima kasih sudah terus mengikuti perkuliahan akuntansi manajerial ya. Hari ini kita akan membahas mengenai budgeting, penganggaran. Nah, apa saja yang hendak kita bahas pada kesempatan kali ini? Yang pertama, ya, kita akan membahas terkait dengan apa itu budgeting ya dan bagaimana perannya dalam perencanaan, pengendalian serta apa? Pembuatan keputusan. Lalu kita akan mendefinisikan dan akan membuat yang namanya sebuah master budget ya. Master budget, lalu kita akan mengidentifikasi apa-apa saja komponen utamanya, kemudian kita akan mengungkapkan apa saja hubungan ya, hubungan keterkaitan antara komponen-komponen yang beragam begitu terkait dengan master budget. Lalu kita juga akan mendeskripsikan terkait budget fleksibel atau anggaran fleksibel ya. Kita juga akan mendata apa saja fitur-fitur dalam sistem penganggaran ya, yang nantinya akan mempengaruhi begitu ya, bagaimana perilaku manajer dalam melakukan dalam mencapai tujuannya begitu. Lalu kita yang terakhir akan menjelaskan mengenai bagaimana itu activity based budgeting. Oke? Jadi kita beranjak kepada pembahasan pertama ya, teman-teman ya, mengenai budgeting ya. Definisi tentang budgeting dan bagaimana perannya dalam aktivitas perencanaan, pengendalian, serta pengambilan keputusan. Nah, apa itu perencanaan? Nah, apa kira-kira perencanaan itu? Nah, perencanaan berarti kita melihat apa? Melihat ke depan, ya kan? Apa yang harus kita lakukan, ya, untuk merealisasikan tujuan-tujuan yang hendak kita capai, begitu. Jadi perencanaan itu berbicara tentang apa saja langkah-langkah yang harus dilakukan, apa saja strategi yang harus kita laksanakan, begitu. Kemudian terkait dengan pengendalian. Nah, pengendalian ini lawannya perencanaan. Kalau perencanaan kita melihatnya ke depan, pengendalian itu justru kita melihat ke belakang, ya. Kita menilai apa saja yang sudah terjadi begitu ya. Peristiwa-peristiwa yang terjadi itu kira-kira apakah sudah sesuai dengan perencanaan kita sebelumnya. Jadi ini merupakan kebalikan ya dari sebuah aktivitas perencanaan. Nah, bagaimana posisi dari budgeting ini dalam perencanaan dan pengendalian? Lah, budgeting ini sebenarnya adalah rencana apa? Rencana keuangan, teman-teman. Rencana keuangan untuk masa depan. Di mana di sini diidentifikasi apa saja tujuan-tujuannya, kemudian apa saja yang juga harus dilakukan ya untuk mencapai tujuan tersebut dalam ya tentu dalam dinyatakan dalam apa dolar atau rupiah dalam satuan mata mata uang. Nah, itu yang namanya anggaran atau budget. Nah, oke, baik. Di sini kita lihat ya, ada ilustrasi di sini, ilustrasi terkait dengan perencanaan, ya, planning, kemudian ada pengendalian. Nah, di mana letak budget itu atau di mana letak penganggarannya? Nah, ini di mana? Nah, di sini teman-teman lihat. Jadi, planning ini kan awalnya itu kan dari kita membuat yang namanya strategic plan atau Renstra 5 tahunan ya biasanya ya. Jadi rencana jangka panjang itu sama rencana strategis itu sama begitu. Yang itu di dalamnya ada banyak tujuan jangka panjang, long term objective. Nah, dari sini kita menurunkan sampai ke yang namanya short term objective atau tujuan jangka pendek. Nah, nantinya
dari tujuan jangka pendek tersebut, nah, kita membuat yang namanya plan jangka pendek atau short term plan ya. Nah, dari short term plan ini kita membuat yang namanya budget ya. Budget, kemudian budget itu ya nantinya akan memperoleh yang namanya feedback. Lah, dari mana feedback itu? Dari mana masukan itu? Masukan itu ya berasal dari aktivitas pengendalian ya. Yang mana aktivitas pengendalian itu diawali dengan monitoring. Di sini monitoring atau kita memantau ya, memantau aktivitas-aktivitas yang terjadi begitu, lalu kita bandingkan begitu ya, aktivitas tersebut dengan apa yang kita rencanakan. Nah, ada aktivitas-aktivitas yang sesuai, ada aktivitas yang kurang sesuai atau yang tidak sesuai. Nah, itu kita investigasi. Investigasi inilah bahan yang menjadi feedback atas perencanaan begitu. Nah, dari mana kok bisa investigasi itu terlihat begitu ya? Nah, disitulah peran dari anggaran. Jadi anggaran itu memperjelas dan memudahkan kita melakukan investigasi, ya. Apa-apa saja yang tidak sesuai itu nantinya akan kita koreksi begitu ya, akan kita revisi, akan kita benahi begitu. Jadi disitulah hubungan antara planning kemudian aktivitas pengendalian atau control sama anggaran atau budget begitu. Lalu kemudian apa saja ya keunggulan dari aktivitas penganggaran ya. Jadi sistem penganggaran itu memberikan berbagai keuntungan, teman-teman. Yang pertama adalah memudahkan seorang manajer itu untuk melakukan perencanaan ya. Yang berikutnya apalagi tentu yang namanya penganggaran itu memberikan informasi ya, informasi yang sangat berguna untuk pengambilan keputusan ya. Jadi kualitas informasinya itu lebih baik dibandingkan kita tidak melakukan yang namanya penganggaran ya. Kita menerka-nerka istilahnya kalau tanpa adanya penganggaran itu. Karena penganggaran itu mentekniskan perencanaan ya, mentekniskan apa-apa saja yang kita perlukan untuk melakukan pengambilan keputusan. Nah, seperti itu. Kemudian penganggaran ini yang ketiga juga memberikan standar terkait dengan evaluasi kinerja. Ya, jadi kinerja-kinerja yang kita lakukan itu kan harusnya dievaluasi. Dievaluasi berdasarkan apa? Berdasarkan standar. Nah, standar ini ya munculnya dari mana? Munculnya dari penganggaran. Begitu. Oke ya. Kemudian keunggulan yang keempat yaitu adalah dengan adanya budgeting, komunikasi dan koordinasi itu semakin apa? Semakin apa ya? Istilahnya itu semakin semakin baik ya, semakin lancar. Wah, semakin lancar. Jadi karena apa? Budgeting ini seperti bahasa dalam berkoordinasi maksud saya, berkoordinasi. Jadi budgeting ini memudahkan orang untuk melakukan koordinasi satu bahasa begitu ya. Apa itu budgeting begitu? Nah, dengan adanya budgeting itu kita ingin melakukan apa ya? eh, Request misalkan kepada departemen yang lain. Nah, itu mudah karena kita berpijak pada bahasa yang sama yaitu bahasa anggaran. Berapa rupiah? Berapa dolar anggaranmu? Bisakah aku menaikkan anggaranku lalu kamu menurunkan anggaranmu? Lah, ini kan sesuatu yang sangat mudah untuk di apa ya dipahami oleh kedua belah pihak karena mereka semuanya memiliki dokumen yang sama bahasa yang sama yaitu bahasa penganggaran begitu. Nah,
Secara umum seperti itu ya, teman-teman, keunggulan dari anggaran. Nah, ini sudah tadi lah. Oke, sudah jelas ya terkait dengan hubungan penganggaran, kemudian aktivitas pengendalian, dan perencanaan. Ketiga hal itu, ya, itu teman-teman harus pahami benar-benar bagaimana menghubungkannya. Dan yang berikutnya kita akan membahas terkait dengan master budget, ya. Master budget ini apa bahasa Indonesianya? Master budget itu adalah anggaran induk, ya. Anggaran induk. Apa itu anggaran induk? Nah, anggaran induk itu adalah eh, rencana keuangan yang komprehensif, ya, untuk sebuah perusahaan, ya, secara utuh. Jadi ini gambaran utuhnya apa? Rencana keuangan yang komprehensif, begitu ya. Nah, sementara apa itu continuous budget? Continuous budget adalah anggaran yang berjalan. Nah, ini kalau bahasa Indonesia anggaran yang berjalan, di mana anggaran ini terus ya berjalan dengan durasi 12 bulan. Jadi, misalkan teman-teman di bulan Januari, maka teman-teman anggarannya itu adalah di bulan Januari sampai bulan Desember. Ketika teman-teman beranjak dari bulan Januari ke bulan Februari, maka teman-teman anggaran itu juga maju dari bulan Februari sampai bulan Januari di tahun depan. Jadi tetap 12 bulan, begitu ya. Itu adalah yang dinamakan dengan anggaran berjalan. Paham ya di sini ya? Oke, kalau paham saya lanjutkan. Nah, apa saja komponen-komponen utama dalam anggaran induk? Nah, anggaran induk itu memiliki dua komponen utama. Yang pertama adalah anggaran operasi atau operating budget. Nah, operating budget ini apa? Operating budget adalah anggaran yang mendeskripsikan begitu ya, bagaimana sebuah penghasilan atau pendapatan itu didapatkan dari aktivitas-aktivitas perusahaan, ya. Jadi ini kasarannya adalah apa? Adalah anggaran laba rugi sebenarnya, ya. Karena kan income itu kan sebenarnya atau laba ya, itu kan sebenarnya adalah pendapatan dikurangi beban, begitu ya. Nah, jadi ini sebenarnya berbicara terkait dengan laba rugi. Kalau dalam bahasa penganggaran itu disebutnya laporan laba rugi pro forma atau anggaran laba rugi. Lah, kemudian ada juga yang dinamakan dengan financial budget. Apa itu financial budget? Anggaran apa? Anggaran finansial, begitu ya. Anggaran keuangan. Anggaran keuangan ini terkait dengan apa? Terkait dengan arus kas masuk dan arus kas keluar. Jadi ini anggaran yang sifatnya apa? Arus kas, begitu ya. Nah, sekarang kita dalami terlebih dahulu terkait dengan operating budget. Nah, operating budget ini, teman-teman, ada beberapa eh, komponen ya. Ada beberapa subkomponen. Kalau tadi adalah komponen ya, komponen adalah operating budget dan financial budget. Nah, ini kita subkomponennya. Subkomponennya dari operating budget. Yang pertama adalah sales budget atau anggaran penjualan. Yang kedua adalah production budget atau anggaran produksi. Yang ketiga adalah direct materials purchase budget atau kita sebut dengan apa? Anggaran pembelian bahan baku langsung. Lalu ada anggaran direct labor atau anggaran apa? Tenaga kerja langsung. Kemudian ada anggaran overhead ya, biaya-biaya overhead itu kita anggarkan. Lalu ada anggaran apa? Selling and administratif. Jadi ini adalah beban-beban di luar beban manufaktur. Kemudian yang nomor 7 adalah anggaran dari ending finish good inventory atau apa yang dinamakan persediaan barang akhir, ya. Kemudian yang terakhir adalah cost of goods sold budget atau anggaran biaya atau beban pokok penjualan. Nah, ya, COGS.
Nah, ini adalah urutan teman-teman. Sebenarnya dalam realitasnya ini itu belum tentu urut begitu ya. Tetapi memang akan lebih mudah apabila anggaran ini disusun secara berturut-turut begitu. Dari sales budget, production budget, dan seterusnya sampai pada cost of goods sold budget. Baik, di sini ada yang mau ditanyakan? Aman ya? Oke, kalau aman saya lanjut. Nah, ini kita mulai masuk ke contoh soal. Nah, ini kebetulan contohnya adalah sebuah ini ya, sebuah perusahaan apa? Bukan konveksi, ini restoran sebenarnya, tapi dia juga menjual merchandise ya. Menjual merchandise berupa t-shirt, berupa baju dengan gambar atau logo dari restorannya yaitu Texas Rex, dinosaurus begitu ya. Nah, perusahaan ini ya sedang menyusun begitu ya, menyusun anggaran operasi untuk biaya-biaya manufaktur terkait dengan baju Texas Rex. Oke ya, kita simak bagaimana tampilan dari masing-masing anggaran yang tadi kita bahas. Yang pertama adalah ya ini sales budget. Nah, sales budget teman-teman. Di sini tentu yang dijelaskan adalah eh, expect sales in unit and dollars. Jadi penjualan yang diekspektasikan ya, yang diinginkan dalam unit dan mata uang gitu ya. Entah itu dolar, entah itu rupiah. Lah di sini dilihat. Jadi kira-kira di kuarter 1, 2, 3, 4 ya, di triwulan 1, 2, 3, 4 itu berapa unit yang terjual dan berapa selling price-nya. Ya, sehingga akan menghasilkan yang namanya budget budget sales di sini. Nah, di sini bisa dilihat bahwa pada kuarter 1 atau triwulan 1 di sini budget sales-nya $10.000. Lalu untuk kuarter 2 karena ada peningkatan unit yang terjual, maka budget sales-nya juga meningkat menjadi $12.000. Begitu. Nah, selanjutnya ya seperti itu. Jadi berarti di sini pembuat anggaran yaitu Texas Rex ya, akuntan manajemennya Texas Rex ini menganggap bahwa tiap triwulan itu terjadi peningkatan ya, sehingga nantinya dia juga bisa menganggarkan untuk sales tahunannya itu sebesar 57.000 ya. 57.000 ini dianggap unit selling price-nya tidak berubah. Tapi bisa saja yang namanya unit selling price itu berubah, teman-teman. Tergantung misalkan musim, ya kan? Oh, kalau misalkan di Indonesia itu ada musim apa? Ada Ramadan, bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan itu ya harga-harga itu bisa saja dinaikkan, tetapi permintaan tetap semakin banyak. Jadi apa? Di situ kita bisa meningkatkan harga. Lah, di situ akhirnya kita menetapkan eh, unit selling price yang mungkin berbeda dari biasanya, begitu ya. Kalau di sini $10, berarti kalau di bulan Ramadan bisa jadi $12 atau $14, begitu. Jadi bisa saja dipengaruhi oleh musim, bisa saja dipengaruhi oleh kondisi-kondisi yang itu eh, bisa kita perkirakan ya sebelumnya. Nggak selalu kenaikan, tapi bisa jadi penurunan harga, begitu ya. Misalkan ekonomi sulit ternyata, ada ramalan bahwa ekonomi akan mengalami kesulitan di bulan, misalkan di bulan-bulan kuartal 3, misalkan seperti itu. Maka kuartal 3, dari yang awalnya unit selling price-nya dianggarkan $10, bisa saja turun menjadi $8, bahkan $7 begitu. Nah, itu adalah pintar-pintarnya bagaimana akuntan manajemen melakukan sebuah penganggaran. Oke ya, paham ya di sini ya. Nah, format dari anggaran penjualan itu kurang lebih seperti ini. Teman-teman tidak harus terpatok pada tabel yang seperti ini, tidak. Teman-teman bisa membuat tabel yang sebagaimana teman-teman inginkan begitu ya. Karena
karena di akuntansi manajemen ini kan kita tidak ada pedoman bakunya, beda dengan akuntansi keuangan. Jadi tentu teman-teman dihargai kreativitasnya selama teman-teman memiliki pijakan yang rasional begitu ya. Jangan sampai ini sales budget tapi teman-teman eh, menggunakan prinsip-prinsip yang harusnya itu lebih cocok digunakan untuk anggaran-anggaran yang lain. Nah, itu nanti kita lihat ya perbedaan sales budget dengan anggaran-anggaran yang lain begitu. Oke. Nah, ini ya. Ini ini kita mulai memasuki production budget. Tapi sebelum itu, ya, production budget itu sebenarnya berbicara tentang apa? Berbicara tentang berapa unit yang kita produksi, begitu. Nah, berarti apa? Berarti kalau kita ingin menganggarkan berapa unit yang hendak kita produksi, maka apa yang kita pertimbangkan? Bagus. Yang kita pertimbangkan adalah ending inventory dan beginning inventory. Ya, persediaan akhir dan persediaan awal, begitu ya. Nah, itu harus kita pertimbangkan sehingga kita tidak terlalu banyak persediaan yang kita atau inventory atau barang yang kita produksi begitu. Dan tidak terlalu sedikit karena kalau apabila terlalu sedikit ini nanti akan mempengaruhi apa? Ya tercapainya sales budget tadi begitu ya. Karena kan production units itu untuk mencapai sales. Kalau misalkan salesnya tadi 1.000 begitu ya. Salesnya tadi misalkan 1.000, maka otomatis production units harus 1.000 juga, harus ada 1.000. Tapi kalau sebelumnya sudah ada 200, maka kita cukup memproduksi 800. Loh, kalau 1.100, ya berarti kita harus memproduksi berapa? 900 begitu. Jadi harus pas begitu ya. Harus pas dengan sales sales budget tadi ya, tidak kurang dan tidak lebih. Karena apabila terlalu lebih, maka apa? Terjadi biaya-biaya di gudang, biaya-biaya yang tidak seharusnya eh, kita tanggung begitu ya. Nah, makanya alangkah lebih baik apabila perusahaan itu sebenarnya menerapkan apa sistem JIT, just in time, di mana eh, apa eh, berapa yang dibutuhkan, sales berapa yang dibutuhkan, maka produksinya ya segitu. Dengan kata lain apa? Tidak ada ending inventory, tidak ada apa persediaan yang mengendap di gudang. Jadi persediaan itu habis langsung terjual. Ya, tapi apakah mungkin? Mungkin kan seperti itu. Mungkin akan kita bahas JIT ini di bab selanjutnya ya. Ini kurang lebih seperti itu ya terkait dengan production units. Lah, kemudian bagaimana bentuk dari production budget? Nah, di sini teman-teman. Teman-teman bisa lihat bahwa ya production budget ini kita lihat begitu ya. Ini dalam dolar ya, tetap dalam dolar. Jadi, oh, sorry. Ini tidak dalam dolar ya, tapi dalam jumlah ya, dalam unit ya. Jadi berapa unit yang dijual, kemudian berapa ending inventory yang diharapkan begitu ya. Lalu sehingga total needs-nya itu berapa, ya kan? Total needs adalah sales ditambah desired ending inventory. Nah, kemudian baru kita kurangi beginning inventory untuk kita menentukan berapa unit yang harusnya kita produksi, begitu. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya, teman-teman. Anggaran produksi atau production budget. Nah, kemudian setelah kita mengetahui bagaimana production budget, kita masuk ke dalam komponen dari biaya produksi. Yang pertama adalah direct materials atau bahan baku langsung. Nah, di sini terdapat dua bahan baku ya dalam konteks Texas Rex T-shirts ini ya. Yang pertama adalah T-shirts-nya itu sendiri, yang kedua adalah tinta untuk memproduksi logo
dinosaurus. Ya, jadi ada dua bahan baku ya, t-shirtnya sendiri sama tinta. Nah, bagaimana cara kita melakukan penganggaran dari bahan baku? Nah, tentu ya kita logikanya sama seperti yang tadi, anggaran produksi. Hanya saja ini berbicara tentang bahan baku. Yang mana bahan baku itu tentu ya berbicara juga terkait dengan apa? Inventory, yaitu inventory dari bahan baku, persediaan bahan baku. Yang mana kita harus mengecek di situ sudah ada ending inventory-nya apa enggak, ya. Sorry. Di situ sudah ada beginning inventory-nya apa enggak, ya. Butuh berapa lagi inventory yang harus dibeli kan seperti itu. Jadi purchase ini nantinya harus spesifik ya. Membelinya berapa? Nggak boleh terlalu banyak, nggak boleh terlalu sedikit. Harus sinkron antara apa? Sales budget dan production budget itu tadi, ya. Jadi ini semuanya berhubungan, teman-teman. Berhubungan dan ya berlanjut terus sampai nanti teman-teman membuat yang namanya laporan laba rugi pro forma atau laporan laba rugi yang dianggarkan. Begitu. Nah, di sini ya, ini adalah bentuk dari direct material purchase budget. Nah, di sini teman-teman bisa lihat begitu ya, bagaimana budget ini terkait dengan budget produksi ya. Nah, sendiri-sendiri ya. Jadi teman-teman buat direct material purchase budgetnya itu yang t-shirtnya sendiri, t-shirt polos sendiri, tintanya juga sendiri. Nah, tergantung nanti untuk misalkan untuk me, apa, menghasilkan satu baju diperlukan satu kaos begitu ya, satu kaos dan misalkan 5 eh, mililiter tinta misalkan seperti itu atau 5 pon tinta lah itu jadi apa ya disesuaikan dengan rumus produksinya ya resep produksinya kan seperti itu. Ini kalau kita bicara masakan berarti kan resepnya seperti apa untuk menjadi yang namanya satu produk, satu unit produk gitu. Nah, tentu juga apa namanya? Dibedakan ya kuarter satu, kuarter 2, kuarter 3 dan kuarter 4 dan tahunannya berapa. Begitu ya. Jadi seperti itu teman-teman mengenai format dari direct materials purchase budget. Oke. Nah, berikutnya bagaimana direct labor budget atau anggaran tenaga kerja langsungnya? Lah, maka kita harus menghubungkan ya berapa jam kerjanya, berapa biaya per jam kerjanya. Jadi tentu seperti hitung-hitungan matematika biasa sebenarnya. Di mana kalau misalkan dalam produksi baju ini dibutuhkan berapa? Kalau di sini kan satu unit itu 0,12 jam. Maka ya tinggal kita kalikan saja. Unit yang harus diproduksi 1060 di sini dikali 0,12 sehingga kita memperoleh total hours need ya. Total jam dibutuhkan sejumlah 127,2 yang nanti akan kita kalikan tarifnya, tarif per jamnya yaitu $10. Sehingga di sini diperoleh total direct labor cost. Nah, itu dihitung masing-masing apa? Triwulan ya, tetap dihitung masing-masing triwulan dan dijumlahkan sehingga setahunnya itu dapatnya berapa. Begitu. Ya, ini untuk konteks tahunan ya. Nanti kalau misalkan konteksnya triwulanan berarti bulan 1, bulan 2, bulan 3, akhirnya kuarter 1 totalnya berapa atau triwulan 1 apa namanya totalnya berapa. Nah, itu begitu. Jadi mirip ya, seperti itu. Nah, berikutnya overhead budget. Nah, overhead budget ini ya, nah kita memisahkan teman-teman di sini berdasarkan perilaku biayanya, mana yang dia itu sifatnya variabel, mana yang dia sifatnya fix. Kalau yang sifatnya variabel, maka kita kalikan dengan unitnya, unit yang kira-kira di apa istilahnya? Oh, bukan unit produksi, tetapi
jam kerja. Biasanya kan kalau secara apa ya, istilahnya secara tradisional, memang pijakannya overhead itu adalah berdasarkan jam kerja, ya kan? Jam yang digunakan oleh para tenaga kerja tadi itu kita gunakan di sini untuk menghitung variabel overhead terbudget, teranggarkannya berapa, begitu. Kemudian budget fix overhead-nya ya tinggal kita tambahkan. Nah, ini kan karena fix dia tiap kuarternya sama, ya. Jadi kalau yang variabel tadi beda-beda berdasarkan berapa jam kerja yang kita serapkan seperti itu. Nah, kalau fix overhead itu berbeda. Itu teman-teman. Oke, paham ya? Sampai di sini bisa dipahami? Nah, di sini teman-teman sudah selesai. Jadi terkait budget produksi atau anggaran produksi itu teman-teman sudah selesai, bahkan lebih spesifik ke bahan baku langsung, kemudian kemudian tenaga kerja langsung sama overhead itu teman-teman sudah tuntas begitu. Nah, permasalahan berikutnya adalah terkait dengan apa? Terkait dengan anggaran apa? Anggaran persediaan akhir, ya. Anggaran persediaan barang jadi akhir. Bagaimana terkait dengan anggaran tersebut? Nah, tentu nanti teman-teman akan eh, ini ya, menghitung berapa harga per unit, berapa cost per unitnya dari finished goods ya, dari bahan barang yang sudah selesai diproduksi. Ya, teman-teman tinggal menambahkan antara direct material, direct labor, sama overhead. Sehingga nantinya seperti ini, teman-teman. Jadi, dihitung terlebih dahulu berapa unit cost-nya, ya. Unit cost-nya dari DM-nya, dari DL-nya, dari overhead-nya itu dihitung semua sehingga teman-teman mengetahui total unit cost. Dan langsung dikalikan dengan apa? Sorry, ini kok sudah berubah ke sini. Oh ya, langsung dikalikan dengan persediaan akhir. Dapatnya dari mana persediaan akhir? Dapatnya dari anggaran produksi di akhir tahun. Nah, itu acuannya di situ ya. Jadi, kembali lagi ke anggaran produksi yang kita buat di tahap kedua. Oke ya, paham ya? Oke, kita lanjutkan ke cost of goods sold budget. Di sini kita menyusun begitu ya. Sehingga dari data-data yang tadi itu kita bisa menyusun COGS budgetnya seperti apa, ya. Nah, kita tahu bagaimana budget manufacturing cost-nya dari DM use ditambah DL use sama overhead. Itu semua kita jumlah, kita akhirnya memperoleh nilai itu. Lalu, ya, kita tambahkan dengan persediaan awal, ya. Persediaan awal. Persediaan awal sehingga kita bisa menemukan goods available for sale ini ya, 41.000 dolar. Kemudian kita kurangi dengan 1.390 ya. Apa 1.390? Ini adalah ending finished good. Sehingga kita bisa menganggarkan berapa COGS-nya ya. Berapa yang kira-kira akan terjual ya barang itu di tahun tersebut begitu ya. Jadi COGS itu maksudnya seperti itu. Oke ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, bagaimana kita memproyeksikan income gitu ya, laba dari operating budget. Nah, maka kita harus terlebih dahulu mengestimasi selling dan administrative expense-nya berapa. Beban administratif dan beban penjualannya berapa. Lalu nanti kita akan menyusun yang namanya laporan laba rugi pro formanya. Nah, ini ya. Nah, ini sales and administrative expense budget. Ini adalah anggaran ke berapa, teman-teman? Anggaran ke
8 ya, anggaran ke-8 ya. Ya, schedule 8 lah ini ya tulisannya schedule 8 ini ya. Nah, ini adalah beban-beban untuk non-manufacturing activities. Jadi di luar aktivitas produksi, di luar aktivitas manufaktur. Ini kita masukkan semua. Bagaimana cara menyusunnya? Persis sebagaimana kita menyusun overhead tadi ya, overhead budget. Jadi kita bedakan mana yang variabel gitu dan mana yang tetap ya. Kemudian nanti kita tambahkan semuanya begitu. Sehingga nanti diperoleh total selling and administrasi expense per kuartalnya berapa, per triwulannya berapa. Sehingga per tahunnya juga ketemu begitu. Oke, dipahami? Nah, ini. Nah, ini akhirnya hasil akhirnya adalah budgeted budgeted income statement ya kan, atau apa, laporan laba rugi pro forma atau laporan laba rugi dianggarkan. Nah, ini ya, ada sales dikurangi COGS, gross marginnya berapa ya, kemudian selling and administrative expense-nya berapa, kita kurangkan lagi menjadi laba operasi. Laba operasi dikurangkan lagi dengan bunga, ya, beban bunga dikurangi lagi dengan, setelah itu dikurangi beban bunga menjadi income before income tax, ya kan? EBIT ya, EBIT. Lalu kita kurangi dengan tax ya, income tax, akhirnya menjadi net income. Lah, informasi dari interest expense dan income tax ini biasanya kita peroleh nantinya di apa? Anggaran keuangan ya, financial budget. Nah, sehingga teman-teman sabar loh, dari mana ini? Kok ada interest expense, kok ada income tax ya? Dari aktivitas-aktivitas yang akan kita petakan nanti di financial budget atau anggaran keuangan. Nah, itu adalah masalah yang nanti kita bicarakan. Tetapi teman-teman, di sini teman-teman sudah selesai menyusun yang namanya anggaran operasi yang terdiri dari 8 sub anggaran itu tadi. Ya, jelas ya di sini ya, teman-teman tidak perlu bingung dari mana harus menyusun anggaran. Sebenarnya bisa dari mana saja, tapi alangkah lebih baik apabila teman-teman menyusunnya dari anggaran penjualan begitu. Oke, dipahami? Baik, kalau sudah paham, kita beranjak kepada pembahasan berikutnya, yaitu terkait dengan financial budget. Ya, financial budget. Nah, ini ada 3, teman-teman. Yang pertama adalah anggaran kas, ya. Anggaran kas. Yang kedua adalah apa? Balance sheet ya. Balance sheet itu apa berarti? Balance sheet itu adalah neraca ya, teman-teman ya. Posisi keuangan. Jadi ini adalah laporan posisi keuangan yang terbudget. Begitu. Ya. Kemudian apa? Yang terakhir, budget for capital expenditure. Jadi belanja modal ya. Oke, ini kita akan membahas dari ketiga financial budget ini ya. Yang pertama yaitu tentu cash budget. Apa tujuan dari cash budget? Nah, cash budget ini adalah sebuah dokumen yang menuliskan keperluan kita terhadap cash itu seperti apa. Nah, kita butuh nggak melakukan istilahnya pinjaman. Nah, kapan kita butuh pinjaman? Ya ketika cash-nya kurang, uang kasnya kurang, ya kan? Kita memiliki kebijakan, oh untuk bisa bisnis itu berjalan, kasnya itu harus sekian, nggak boleh kurang. Kalau kurang, maka kita harus melakukan pinjaman jangka pendek, kan seperti itu. Kalau misalkan ternyata kasnya berlebih, lah ini bisa dimanfaatkan untuk membayar pinjaman jangka pendek di masa lalu. Nah, jadi seperti itu nantinya. Akan ada pinjaman di sini, ya. Pinjaman tentu akan berefek pada apa? Bunga pinjaman yang akan dibayarkan, ya, entah itu di bulan ini atau di bulan depan, di kuartal ini atau di kuartal depan, tergantung dari jatuh temponya kapan, begitu.
Oke. Kalau misalkan tidak ada keharusan untuk atau tidak perlu membayar bunga ya di periode ini, maka ya sudah, kas itu kita tahan saja kan seperti itu. Atau bisa jadi kita gunakan untuk belanja modal nantinya ya, belanja alat-alat atau belanja aset kan seperti itu. Nah, banyak hal yang bisa kita lakukan dengan penganggaran ini karena penganggaran itu apa? Ya itu tadi membuat keputusan kita semakin bijaksana, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan gitu. Nah, ini ya apa rumusnya begitu ya, cash budget. Sebenarnya rumusnya itu sama semua ya. Ending ending cash balance dikurangi sama dengan beginning beginning balance ditambah cash receipts, disbursement, cash borrowing dikurangi repayment, kan seperti itu. Jadi, ya ini terkait dengan pinjam meminjam tadi, teman-teman, ya. Sama saja sebenarnya, nggak perlu dihafal. Ini logika saja. Yang mana ya, kas itu ya seperti ini, ya. Kas awal, begitu ya, saldo awal, begitu ya, ditambah cash receipt dikurangi disbursement, ya, atau cash borrowing dikurangi repayment, begitu. Jadi tergantung mana yang teman-teman eh, istilahnya eh, terjadi begitu ya. Ini kita sedang meminjam atau melakukan pengembalian apa dana pinjaman kan seperti itu. Oke, dipahami ya teman-teman. Oke, kalau sudah dipahami, nah ini bentuk dari cash budgetnya, anggaran kasnya. Ya lumayan agak ini ya teman-teman ya, lumayan agak banyak. Tapi sebenarnya ini sederhana kok teman-teman. Teman-teman ini seperti laporan arus kas sebenarnya. Di mana ada kas masuk dan ada kas keluar. Lalu teman-teman dengan sisa kas yang ada, teman-teman di situ memutuskan mau menambah kas dari pinjaman atau tidak. Nah, kalau misalkan yang dipersyaratkan seperti ini, oh ternyata kita di sini ada defisiensi kas ini di sini. Nah, sehingga kita harus melakukan peminjaman sebesar sekian, 1.000 ini ya, untuk menutupi adanya defisiensi kas ini, begitu. Jadi seperti itu teman-teman. Kita menyesuaikan saja, begitu ya. Menyesuaikan saja dengan adanya istilahnya kas yang ada itu kita pertimbangkan kira-kira kasnya cukup nggak untuk kita produksi menjalankan aktivitas produksi dan penjualan di periode atau kuartal berikutnya begitu. Nah, nah ini tinggal disusun saja seperti ini ya teman-teman. Akhirnya bisa melakukan eh, pengambilan keputusan terkait dengan hal-hal yang lain. Kayak misalkan pembelian eh, aset, gitu ya, ekspansi teman-teman pengen membangun pabrik ya di lokasi yang berbeda atau teman-teman ingin menambah mesin atau apa mungkin ingin merekrut SDM lagi dan sebagainya lah itu semuanya akan lebih mudah apabila teman-teman melakukan yang namanya penganggaran begitu. Baik, dipahami ya. Nah, di sini kita lihat lah ini berbagai anggaran tadi itu sebenarnya terhubung teman-teman. Begini ya cara memahaminya begitu. Nah, di sini teman-teman bisa lihat pada gambar sales budget, production budget, ini ya urutan yang tadi, lalu production budget itu didetailkan ya. Kemudian dengan unit cost itu teman-teman bisa menentukan ending finish goods inventory budget. Ini kita review lagi ya terkait dengan yang kita jelaskan tadi. Nah, ini ya COGS lalu teman-teman menyusun budget income statement. Yang mana ini nanti akan berguna untuk menyusun cash budget ya. Cash budget nanti ada budget balance sheet yang belum kita bahas begitu yang akan ada di slide selanjutnya lalu ada budget statement of cash flow, ada capital budget juga kan seperti itu. Nah, ini ya. Nah, capital budget ini berhubungan dengan long term. Jadi memang eh, yang namanya keputusan-keputusan besar itu ya terkait dengan capital budget itu kan
Ya, tentu berhubungan dengan tujuan jangka panjang ya. Kita pengen membangun pabrik baru, menambah mesin, melakukan eh, penerapan sistem sistem produksi yang baru, meninggalkan sistem yang lama. Itu kan semua investasi-investasi yang sifatnya adalah belanja modal ya teman-teman ya. Teman-teman menerapkan sebuah perubahan, sebuah penambahan yang itu luar biasa, menyerap anggaran, menyerap dana kan seperti itu. Jadi itu harus benar-benar diperhitungkan. Cash budgetnya harus harus teliti, harus seksama kan seperti itu. Paham ya di sini ya? Nah, ini ya teman-teman terkait dengan budget balance sheet atau apa neraca tadi ya, neraca yang teranggarkan. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya seperti pada neraca pada umumnya begitu, tapi ini adalah pro forma atau prediksi begitu. Oke, jelas ya teman-teman ya. Baik, oke. Oke, kalau sudah jelas kita lanjut kepada pembahasan berikutnya ya mengenai flexible budgeting. Jadi flexible budgeting ini kenapa kok muncul flexible budgeting ya? Nah, karena ada static budget. Jadi budget yang statis, anggaran yang statis. Apa itu? Ya, ya anggaran yang kaku gitu ya. Anggaran yang kaku. Jadi ini adalah anggaran-anggaran yang tidak bisa menyesuaikan adanya perubahan-perubahan yang terjadi. Nah, biasanya itu dia untuk particular level of activity. Apa itu particular level of activity? Ada yang bisa menjawab? Apa itu particular level of activity? Ya, ayo coba nanti dicari di buku ya. Kira-kira apa itu particular level of activity? Oke. Nah, kenapa static budget itu tidak baik untuk evaluasi kinerja? Ya, karena ada apa? Ada ini, actual level of activity may differ from the static budget level and misrepresented performance. Jadi menimbulkan apa? Kesalahpahaman. Karena apa? Karena dunia bisnis itu senantiasa dinamis, teman-teman. Ya, dinamis. Jadi nggak bisa kita itu kaku gitu ya, menggunakan budget yang statis gitu nggak bisa. Nah, tentu akan mengurangi eh, kualitas dari apa evaluasi kinerja dan seperti itu. Nah, oleh karenanya muncul yang namanya itu budget fleksibel atau anggaran fleksibel begitu ya. Yang mana anggaran fleksibel ini tidak absolut ya. Ya, tadi ya partikular tadi ya. Jadi tidak ditetapkan berdasarkan kepastian begitu, tapi ini ada range ya. Range activity level. Jadi kalau misalkan activity-nya levelnya sekian, maka budget yang berlaku sekian. Kalau misalkan activity levelsnya yang apa namanya yang terjadi itu sekian, maka ya berubah begitu ya. Budget itu bisa saja berubah, teman-teman. Tergantung dengan yang terjadi di lapangan seperti apa. Jadi ada range-nya, ya. Range itu apa? Rentangnya. Ada rentang perubahan yang terjadi. Misalkan masih di dalam rentang, berarti nggak perlu berubah anggaran itu. Begitu. Nah, ini ya. Apa hubungannya budget sama evaluasi kinerja lah? Ya tentu berhubungan, karena kalau misalkan kita berbicara tentang kinerja, berarti kan kita berbicara tentang SDM. Berarti kita berbicara apa? Ada insentif-insentif yang kita berikan buat SDM, misalkan dia performanya bagus, maka kita kasih apa? Bonus. Oke?
Kita kasih apa? Kenaikan gaji, teman-teman. Bahkan kita promosikan ya, biar bisa naik ke jabatan yang lebih tinggi. Kan seperti itu. Jadi itulah mengapa budget itu penting ya untuk apa? Untuk evaluasi kinerja. Nah, budget itu ya, nah ini goal congruence. Jadi apa itu goal congruence? Nah, goal congruence itu adalah keselarasan antara perilaku manajemen begitu ya dengan tujuan-tujuan organisasi. Sehingga kalau misalkan teman-teman itu melakukan budgeting, biasanya teman-teman itu akan terpacu. Teman-teman itu akan selaras dengan kepentingan organisasi atau perusahaan. Begitu. Nah, ini partisipatif budgeting. Nah, ini isu yang juga ada dalam pembahasan budgeting. Jadi partisipatif budgeting ini ya, dia melakukan eh, pendataan begitu ya, melibatkan orang-orang atau manajer-manajer yang ada di bawah ya, sub-sub manajer begitu ya. Manajer-manajer yang tingkatnya lebih rendah itu untuk turut men-setting apa target kan seperti itu. Jadi supaya apa? Supaya mereka itu terlibat penuh dalam keselarasan organisasi. Jadi mereka dilibatkan, mereka akhirnya punya rasa kepemilikan yang tinggi terhadap eh, target-target organisasi begitu. Nah, cuman memang yang namanya partisipatif budgeting ini ada yang namanya masalah-masalah yang sifatnya potensial. Seperti misalkan, oh, ada negosiasi di sana, ya kan? Tentu ada negosiasi. Kadang budgetnya terlalu tinggi, kadang terlalu rendah. Nah, tergantung negosiasi yang terjadi, ya kan? Macam-macam. Ini teman-teman bisa baca sendiri ya di buku terkait dengan building slack ya. Itu the budget, lalu ada yang istilahnya itu pseudo partisipasi atau partisipasi pals apa semu ya. Seakan-akan berpartisipasi dalam aktivitas anggaran tapi pasti partisipasi itu sifatnya apa? Formalitas kan seperti itu. Nah, itu juga terjadi teman-teman di perusahaan. Karena takut gitu ya. Karena ya sudah ini disuruhnya seperti ini ya sok-sok partisipasi aja tapi mereka ya manut-manut aja kan seperti itu. Itu partisipasi semu atau pseudo participation begitu. Oke ya. Nah, kemudian ada istilah controllable cost ya. Jadi apa definisi dari controllable cost yaitu ukuran sebuah biaya itu bisa mempengaruhi manajer, teman-teman. Ya, jadi manajer itu punya rentang biaya tertentu yang itu akhirnya bisa mengendalikan perilaku manajer, kan seperti itu. Nah, itu yang dinamakan controllable cost itu. Nah, gitu ya teman-teman, kurang lebih seperti itu. Nanti kita akan perdalam lagi dengan tugas-tugas begitu ya. Tapi sebelumnya memang ini kita secara teori begitu ya sudah cukup ini ya dipahami ya mengenai budgeting itu seperti apa, penerapannya kayak gimana, susunannya seperti apa. Lah itu teman-teman kira-kira ada yang mau ditanyakan apa enggak? Ya. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan akhir ya. Pembahasan akhir kita pada hari ini yaitu terkait dengan activity based budgeting ya, bukan activity based costing ya. Kalau activity based costing memang ini temannya gitu ya, pengembangan dari activity based costing, tapi ini adalah activity based budgeting ya. Ini saya bukakan terlebih dahulu slide-nya. Nah, ini ya, activity based budgeting. Nah, activity based budgeting itu bedanya apa dengan budgeting-budgeting yang tadi kita bahas ya. Perbedaannya sebenarnya simpel, teman-teman.
perbedaannya adalah pada apa? Pemicunya, pada drivernya. Di mana activity based budgeting ini tidak lagi menggunakan apa? Jam mesin ya untuk menghitung terutama overhead-nya ya, tetapi menggunakan apa? Menggunakan ya satuan aktivitas begitu. Nah, ini ada eh, contohnya ya di sini. Nah, di sini apa yang menjadi eh, drivernya? Nah, ini ya. Ini sebelum kita menggunakan activity flexible budget menggunakan direct labor hours, kemudian machine hours. Nah, lalu untuk yang activity flexible budget lah ini menggunakan number of setup sama number of order. Nah, di sini ada perbedaan teman-teman ya. Ada perbedaan terkait dengan drivernya begitu ya. Nah, itu akan lebih presisi sebenarnya apabila kita menggunakan activity flexible budget begitu. Oke? Oke ya, bisa dipahami ya teman-teman ya. Oke, baik. Kalau bisa dipahami, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Nanti bisa teman-teman kembangkan lagi ya pemahamannya teman-teman dengan membaca eh, membaca ini ya di buku Hansen Mawon itu serta juga latihan soal ya teman-teman ya. Latihan soal. Nanti akan saya kasih problem mana yang harusnya teman-teman kerjakan begitu. Oke, mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini ya. Apabila ada yang kurang paham nanti bisa ditanyakan ya. HP saya terbuka ya dengan chat teman-teman nanti monggo silakan ya. Kapan saja teman-teman ingin bertanya silakan ditanyakan. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini teman-teman. Saya akhiri ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.